Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di Info Ketiga RSID. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas terkait dengan PPI. Jadi kalau kita baca standar akreditasi khususnya bab 5.5.1 yaitu berkaitan dengan program pencegahan dan pengendalian infeksi gitu. Nah, banyak yang bertanya ke kami gitu mengenai PPI ini. Nah, salah satunya adalah terkait dengan penerapan bundles infeksi terkait pelayanan kesehatan. Oke, lalu terkait dengan pemantauan monitoring pelaksanaan isolasi dan juga terkait dengan surveillance penyakit infeksi gitu, serta penggunaan antimikroba yang bijak. Jadi banyak yang bertanya terkait dengan poin D ini ya. Gitu. Sebenarnya sih buat teman-teman di puskesmas paling gampang tuh cek aja dari rumah sakit. Gitu. Kenapa? Karena di rumah sakit berkaitan dengan bundles HIS ini sudah berjalan sejak 2017 gitu. Jadi nggak usah bingung lagi. Kenapa? Karena kalau di puskesmas itu kan banyak kan rawat jalan ya, dimana kasus-kasusnya mungkin tidak sekompleks di rumah sakit. Sehingga untuk menjalaninya itu tidak terlalu repot gitu. Nah, saya sudah browsing dan didapatlah berkaitan dengan bundles. Oke, jadi silakan teman-teman buka aja nih websitenya, website ppi.rs Mardirahayu. Oke, ini rumah sakit Mardirahayu. Saya kurang tahu ada di mana, tapi di sini lengkap banget teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen melaksanakan menjalankan bundles bisa melihat dari sini, dan juga kalau pengen melihat audit-audit yang ada di PPI juga bisa lihat di website ini. Tapi sebelum ke audit, kita coba cek dulu berkaitan dengan bundles ya. Jadi untuk bundles ini tuh sama halnya dengan apa ya, surveillance ya, pengumpulan data sih sebenarnya, atau pengamatan yang dilakukan secara terus-menerus gitu. Nah, kalau untuk di puskesmas sendiri itu kalau nggak salah hanya ada beberapa aja teman-teman ya. Jadi tidak sebanyak rumah sakit. Bundlesnya itu mungkin yang bisa itu ada IDO, inspeksi daerah operasi, di mana IDO-nya sendiri itu tidak sekompleks rumah sakit. Paling itu ada di apa ya? Operasi minor ya paling, entah yang berkaitan dengan poli gigi ataupun di ruang tindakan atau poli umum, misalnya seperti poli gigi ya banyak kan ya. Kalau poli umum paling kutil ya, berkaitan dengan kutil gitu. Lalu ada juga berkaitan dengan plebitis mungkin ya, itu juga mungkin nggak ya, mungkin sih kayaknya sih kalau ada rawat inapnya. Terus juga antimikroba, apalagi yang mungkin ada di puskesmas ya. Nah, untuk di website ini ada banyak teman-teman, ada dari ISK, ISK mungkin ya, IDO, Playabilities, VAP, dan juga ada KLAPSI. Jadi teman-teman tinggal cek aja. Contoh kita lihat IDO-nya ya. Nah, ini jadi modelnya di RS PPI RS Mardirahayu itu modelnya sudah online, jadi sudah tidak menggunakan kertas. Oh, mohon maaf sayang sekali, sepertinya linknya tidak jalan ya. PAP aja coba ya. Oke, PAP. Nih, jadi modelnya sudah bukan tidak kertas lagi, melainkan pakai Google Form. Oke, nah harusnya sih saya rekomendasikan agar teman-teman di puskesmas juga sudah mulai beralih ke Google Form. Kenapa? Agar tidak repot sih dalam merekapnya, apalagi buat teman-teman sebagai penanggung jawab PPI gitu. Kalau sudah ada Google Form seperti ini, maka rekapannya sudah masuk otomatis dan teman-teman tidak perlu menyalin ulang dari kertas ke dalam dokumen. Nah, untuk bundles VAP sendiri, kolomnya bisa seperti ini teman-teman. Jadi isinya adalah alamat email nih wajib, nama auditor itu udah pasti tim PPI ya. Oke, tanggal auditnya kapan, periode auditnya kapan, oke, nomor rekam medis pasiennya, nama pasiennya, oke, ini berkaitan dengan identitas pasien. Biasanya sih nama, usia, tanggal lahir, nama, usia atau tanggal lahir, dan nomor rekam medis itu sudah cukup. Oke. Lalu nah ini berkaitan dengan VAP-nya itu
tindakan insersinya apa? Gimana? Apakah kebersihan tangan dilakukan? Teknis sterilnya dilakukan, pemakaian APD dilakukan, sedasinya dilakukan atau tidak. Lalu yang kedua berkaitan dengan maintenance. Maintenance ini adalah ketika tindakannya ya. Bersihan tangan dilakukan tidak, posisi pasiennya 30 sampai 45 derajat atau tidak. Kebersihan mulutnya setiap 6 jam dilakukan atau tidak. Manajemen orofaringel dan endorakteal itu dilakukan atau tidak. Dan sedasi vacationnya dilakukan atau tidak. Oke. Nah, jadi dari dua hal tadi itu silahkan ditulis temuannya apa. Misalnya temuannya ternyata kebersihan tangannya tidak tepat dilakukan. Itu silahkan ditulis di sini. Atau misalnya yang berkaitan dengan pasiennya seperti apa, silahkan ditulis di hasil temuannya. Dan kalau ada bukti fotonya silahkan di-upload. Oke, tentu saja namanya pengamatan secara terus-menerus atau namanya kita melakukan surveillance ataupun audit, itu bagusnya itu ada dokumentasi foto sebagai bukti otentiknya gitu. Lalu pastikan di akhir silahkan masukkan rekomendasi. Sebenarnya sih gini aja gitu. Oke. Ini coba ini tidak saya kirim. Oke, ini contohnya ya. Jadi pengisiannya seperti ini. Enaknya gitu, tinggal ya tidak gitu. Nanti oke. Nah, ini untuk legalisirnya nanti akan ada tanda tangan atau tanda tangannya, tanda tangan unitnya, tanda tangan PJ unitnya gitu, nanti tinggal dikirim. Jadi hasil audit ini sudah lengkap ya, karena sudah diketahui oleh unitnya dan juga sudah ada bukti otentiknya gitu. Ini berkaitan dengan audit tadi apa nih, audit PAP. Lalu yang kedua teman-teman bisa contek lagi apa nih, Phlebitis ya mungkin ya, Flapsi. Flapsi ini sebenarnya sih formnya itu sama teman-teman, sama tuh, insersi, maintenance, intinya tuh sama aja, cuma yang beda paling nanti ketika indikator-indikatornya gitu. Misalnya insersi di Flapsi ini adalah ada apa aja, ada banyak ya, bisa teman-teman contek di sini gitu. Oke. Lalu yang ketiga tadi ada IDO. Sayang sekali IDO-nya tidak, atau ISK deh. ISK kebuka nggak ya? Oke, Roti. Ini juga ada, lengkap teman-teman. Kalau bagaimana kalau teman-teman masih belum begitu memahami Google Form, ya silahkan pindahkan formulir ini ke dalam kertas gitu. Ya udah, tinggal pindahkan ke dalam kertas saja, tinggal tulis saja nama auditornya, tanggalnya kapan, periodenya, ya udah dalam bentuk form gitu. Tapi saran saya, mulai hari ini sih bagusnya dalam bentuk online aja. Kenapa? Kalau kertas itu kemungkinan rusaknya ada, kemungkinan hilangnya ada, kemungkinan tidak dapat di backupnya ada, dan kerjanya 2 kali. Sedangkan kalau modal Google Form kayak gini, backupnya ada, terus juga secara valid sah gitu, dan juga mudah dioperasikan. Jadi ketika kita mengaudit tinggal modal HP, klik selesai gitu. Itu aja sih. Nah, ini contohnya ya, lengkap teman-teman di sini. Oke. Ini berkaitan dengan bundles, ada semua di sini. Paling tadi IDO doang yang kayaknya tidak ada ya. Coba IDO saya coba link. Oh ya, IDO-nya linknya kayaknya kurang update. Oke, ini berkaitan dengan bundles. Jadi sebenarnya nggak begitu banyak. Pasti kenapa? Karena sebenarnya yang repot dari bundles ini tuh bukan cara mengerjakan ya teman-teman, melainkan kasusnya biasanya tidak ada gitu kalau di puskesmas. Jadi ya tiap hari tuh bisa jadi dalam 1 bulan teman-teman hanya mengerjakan ya udah
tidak ada pasien, tidak ada pasien, tidak ada pasien, gitu-gitu aja sebenarnya, tidak ada temuan, tidak ada gitu. Paling gitu aja sih bundlesnya gitu, karena kalau di puskesmas kan sedikit sekali ya, kecuali mungkin rawat inap pun tidak sebanyak yang ada di rumah sakit gitu, karena biasanya kalau kasus-kasus sulit dirawat inap akan dirujuk kembali ke rumah sakit terdekat gitu. Oke, untuk mengenai bundles seperti ini ya kertas kerjanya. Tinggal teman-teman nanti ketika upgrade silakan di print kalau surveyor meminta, tapi kalau surveyor tidak meminta, kalau surveyor meminta silakan di print rekapannya, karena rekapannya itu sama aja teman-teman kayak kita bikin hard, tinggal print aja dari Google Form ini gitu. Lalu kalau surveyor tidak meminta, ya silakan ketika survei di hari pertama online, teman-teman bisa tunjukkan Google Form ini gitu. Cara mengisiannya dan juga hasilnya langsung ditampilkan aja. Itu sebenarnya sudah oke gitu. Pasti surveyor akan lebih mudah melihat ketika dalam bentuk formulir seperti ini gitu. Karena bisa langsung dikerjakan gitu. Hasilnya pun bisa langsung keluar gitu. Itu aja sih. Ini yang berkaitan dengan bundles ya. Semoga mencerahkan buat teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.